Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 31 Oktober 2025. Kita berada di penghujung bulan Oktober, penutupan bulan Rosario. Sabda Tuhan yang kita pakai untuk pijakan dan dasar permenungan kita dikutip dari surat Paulus kepada umat di Roma bab 9 ayat 1 sampai 5. Paulus membela umat di Roma. Bahkan ia mengatakan, rela terkutuk demi saudara-saudaraku itu. Paulus ingin agar umat Roma sadar ia dibela dengan sungguh-sungguh, agar mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Sedangkan pada bacaan Injil kita dengar bagaimana Yesus dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6 bertikai dengan orang-orang Farisi soal Sabat. Ketika ia di rumah ibadat, datanglah seorang yang sakit busung air. Ia berdiri di hadapan Yesus, dan Yesus bertanya kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tapi mereka diam saja. Lalu Yesus memegang tangan orang itu dan menyembuhkannya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menarik keluar, meskipun itu pada hari Sabat? Mereka tidak bisa membantahnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus ingin agar umat di Roma mengerti perjuangannya di dalam usaha penyelamatan. Paulus rela terkutuk demi umat Roma, maka diharapkan umat Roma tetap setia pada panggilannya menjadi anak-anak Allah lewat Yesus Kristus. Paulus berduka cita bila melihat umat yang dibangun meninggalkan atau hidup tidak setia pada ajarannya, yakni pada Yesus Kristus. Paulus ingin mengerti bahwa mereka sebangsa dengan Paulus karena daging atau kedagingan, tapi mereka juga sewarga dalam kerajaan Allah, karena umat Roma juga sudah diangkat menjadi anak Allah. Maka diharapkan umat Roma juga hidup semartabat dengan Allah. Kita pun berkat pembaptisan juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka nasihat Paulus juga untuk kita, agar kita hidup sesuai dengan martabat itu. Karena dibela mati-matian oleh Paulus,
Bahkan ia rela terkutuk untuk membela martabat itu dalam hidup kita. Maka pertanyaan yang boleh kita renungkan, apakah aku setia untuk hidup sebagai anak-anak Allah, hidup bermartabat sebagai anak-anak Allah, hidup menurut kehendak-Nya? Harapan saya, lewat pembaptisan kita terus diajak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sudahkah aku menghidupi martabatku sebagai anak-anak Allah, ataukah aku masih hidup menurut kedagingan? Mudah-mudahan kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan martabat Allah. Dari bacaan Injil, kita masih melihat bagaimana Yesus ingin menunjukkan apa yang paling penting, bukan melakukan hukum Taurat secara kaku. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati orang, apakah mereka taat melakukan hukum Taurat atau tidak. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita semua, yang paling penting adalah berbuat baik, menyembuhkan orang, dan mewartakan cinta kasih. Orang yang sakit busung air ini sudah cukup menderita. Yang diharapkan adalah kesembuhan, keselamatan, bukan mentaati hukum atau tidak. Menarik dalam suatu pertanyaan kepada orang Farisi dalam Injil yang lain, bolehkah berbuat, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Dan jawabannya berbuat baik. Menyembuhkan orang adalah berbuat baik, memberikan harapan baru, sukacita bagi orang yang sakit. Maka itu tidak melawan hukum Taurat. Karena Yesus ingin, yang ku pentingkan adalah belas kasih dan bukan persembahan. Mungkin kita bertanya, mana yang lebih penting? Ke gereja atau berbuat baik? Kalau orang ke gereja, harapannya akan berefek menjadi orang yang berbuat baik. Maka tidak bisa dipisahkan. Berbuat baik muncul dari kebiasaan bertemu dengan Tuhan dalam Ekaristi. Maka orang-orang semakin ekaristis, menunjukkan sikap pengorbanan dan juga sikap untuk selalu hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau kita hanya melakukan hukum secara kaku, bahkan akhirnya mengalahkan kasih, tidak ada artinya. Tapi yang paling penting adalah berbuat cinta kasih yang didasarkan atas perjumpaan dengan Tuhan dalam Ekaristi. Maka harapan saya, kita semakin ekaristis, semakin cinta kasih, semakin berbagi dengan siapapun, termasuk para misionaris. Itulah Ekaristi yang benar dihidupi dan kemudian ditindaklanjuti. Maka mari bersama-sama kita lebih banyak beramal yang dimunculkan dari Ekaristi dan hidup rohani kita, agar akhirnya semakin klop dan kompak. Karena ada bahaya kalau kita hanya berbuat baik yang bukan
dimunculkan dari Ekaristi, bisa jadi itu dompleng, ingin dipuji, ingin dihargai. Tapi kalau kita Ekaristi kemudian berkembang menjadi perbuatan baik, itu efek hasil Ekaristi yang nyata. Mari kita dukung semua orang yang memberikan bantuan kita, termasuk para misionaris, agar mereka tetap bahagia. Amplop-amplop misi masih bisa kita teruskan, kita tambahkan untuk membantu mereka. Mudah-mudahan kita semakin mampu benar-benar hidup dalam kasih dan bukan menjadi orang-orang Farisi yang melakukan kegiatan untuk pamer diri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami tidak menjadi orang-orang Farisi, melainkan benar-benar melaksanakan kehendak-Mu, hukum cinta kasih, dan berbagi dengan sesama. Semoga akhirnya kita dimampukan untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga karena kasih karunia-Mu, iman kami terus kokoh, kuat, dan berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan beban Engkau mengurai, agar akhirnya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar terbebas dari segala mara bahaya. Saya ingatkan, nanti sore ada penutupan bulan Rosario dengan Ekaristi pada pukul 18. Saya undang umat untuk hadir, untuk menunjukkan bakti kita kepada Maria, agar akhirnya kita seperti Bunda Maria menyerah pada kehendak Allah. Saya masih ingatkan, amplop-amplop yang masih ada di rumah silakan dikumpulkan sampai hari Minggu sore. Hari itu kesempatan untuk mengumpulkan amplop-amplop itu, agar semakin banyak yang kita berikan kepada para misionaris MSF. Sampai hari ini baru 2/3 dari tahun yang lalu. Saya berharap masih ada peningkatan, agar akhirnya umat benar-benar merasakan cinta kasih lewat donasi kita bagi para misionaris dan umat yang dilayani. Terima kasih atas semua kesempatan penjenengan dalam mengabdi gereja, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, pemberian dana yang sangat berguna. Semoga dengan cara-cara itu kita semakin dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.